Kami menghadap Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini tidak boleh. Itu kata Menteri PU. Kami dipanggil berdua. Kami ketemu Pak Menteri PU, Bapak Presiden. Pak Menteri PU, gimana? Pak, ini nggak bisa. Ini undang-undang dan seterusnya. Ini di atas Perpres, di atas permentan. Kalau permentan bisa aku langsung tanda tangan hari itu juga. Ini undang-undang. Saya bilang, Pak Menteri PU tinggal dua pilihan. Kita memberi kelangsungan hidup pada biota atau penduduk Indonesia, dan tidak ada pilihan lain. Pak, Bapak itu akan menentukan pemerintah ini bagaimana perjalanan sekarang dan ke depan. Karena perut lapar, maka social unrest itu akan sangat mudah dipicu. Dan di tangan Bapak lah untuk bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin. Dan secara bertahap, saya setuju sekali pernyataan Bapak, jangan semua sekaligus, semua secara bertahap, untuk kita meningkatkan kembali swasembada yang sudah tertinggal. Di mana saya lihat Bapak bagi-bagi pompa dan sebagainya, saya bilang ini langkah yang luar biasa. Tapi kan kami ini semua masyarakat dan kami semua awam, Bapak bagi pompa airnya dari mana dan sebagainya. Bapak barangkali secara lebih teknis bisa bantu jelaskan, Pak. Makasih Pak Enggar. Jadi setelah kami dilantik, kami ditanya gimana solusi Republik ini ke depan untuk sektor pangan. Saya katakan, Pak, tunggu kami diskusi di lapangan. Tidak bisa diputuskan di atas meja. Kita diskusi petaninya, kita lihat kondisi lapangan. Setelah singkat cerita, kami kembali ratas, kami sampaikan, Pak, solusi jangka pendek, solusi jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek, saya katakan, karena sekarang butuh pangan, hanya satu solusi jangka pendek untuk sekarang ini, yaitu pompanisasi. Nah, di sini bukan tidak ada masalah. Saya katakan pompanisasi di Pulau Jawa ada 500.000 hektar upland. Yang dikatakan upland, tanam satu kali, harusnya jadi 3 kali. Di sisi lain ada sungai besar, bukan sungai kering yang kita pompa. Ada yang bertanya, Pak, kalau tidak ada airnya, ya ngapain dibahas itu tidak penting. Anak SD pun tahu, kalau tidak ada air, apa bisa dipompa, apanya yang mau dipompa. Ada yang bertanya seperti itu, Pak. Dan S3, saya kasihan juga ini, tapi begitu aku cek bukan S3 pertanian, jadi aku maklumi. Aku cek ijazahnya bukan S3 pertanian, aku maklumi. Nah, yang kita pompa adalah Begawan Solo, Musi, Sungai Musi, Berantas, Cimanuk, dan seterusnya. Ini tidak pernah kering. Sungai Musi itu nggak pernah kering. Kami cek lapangan, ada masalah, undang-undang. Nggak boleh disedot. Karena harus menjaga biota yang ada, biota sungai yang ada. Akhirnya kami menghadap Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini tidak boleh. Itu kata Menteri PU. Kami dipanggil berdua. Kami ketemu Pak Menteri PU, Bapak Presiden. Pak Menteri PU, gimana? Pak, ini nggak bisa. Ini undang-undang dan seterusnya. Ini di atas Perpres, di atas permentan. Kalau permentan bisa aku langsung tanda tangan hari itu juga. Ini undang-undang. Saya bilang, Pak Menteri PU tinggal dua pilihan. Kita memberi kelangsungan hidup pada biota atau penduduk Indonesia, dan tidak ada pilihan lain. Pilih kekurangan pangan, karena di bulan Januari waktu itu, saya katakan Januari, Februari pasti shortage, pasti defisit. Kenapa? Tanam 3 bulan sebelumnya hanya 50% dari kebutuhan. Kami sudah sampaikan, pasti. Dan itu bermasalah Januari, Februari. Kan terjadi sempat antri. Akhirnya Menteri PU ketawa. Udahlah kalau gitu, dipompa aja dulu. Saya katakan aku minta hanya tahun ini aja aku pompa airnya untuk keselamatan kita. Karena tinggal 2 pilihan. Biotanya kita selamatkan, atau manusianya. Kalau bisa puasa 6 bulan, oke, nggak apa-apa. Atau 1 minggu aja uji coba. Beliau katakan silahkan pompa. Kami pompa air.
Jadi pompa kami sebar di fokus Pulau Jawa. Karena kalau bangun cetak sawah itu tidak mungkin bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Kemudian ini ada SID-nya, macam-macam, tidak mungkin. Salah satu solusi cepat adalah pompa, kemudian berikan benih unggul, kemudian berikan alat mesin pertanian agar bisa dikelola, sehingga kami sampaikan saatnya Indonesia bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Itu pilihannya. Nah, mulai dari tanam sampai RMU penggilingan sampai packaging. Kami membentuk klaster. Jadi satu klaster 10.000 hektar. Jadi di sini pertanian modern, modern agriculture. Jadi kami bangun 10.000. Tujuannya apa? Ini adalah menarik anak muda milenial generasi Z. Tidak mungkin generasi muda mau bertani kalau itu merugikan. Kata kuncinya adalah manfaatkan bonus demografi, ada 60% anak muda kita, generasi muda. Pertanian harus menarik, pertanian modern. Pertanian modern apa arti? Apa tujuannya? Yang pertama adalah menekan biaya itu 50%, 60%. Contoh, manual dulu gunakan tanam 1 hektar itu 20 orang. Dengan menggunakan rice transplanter itu buatan sendiri. Pak enggak? Itu hanya 1 orang dan 3 jam, 4 jam selesai 1 hektar. Kemudian combine harvester, panen. Kalau panen dulu kan gini, pakai sabit. Itu 20 orang. Dengan alat ini kita gunakan, ini alat kita gunakan. Itu hanya 4 jam 5 jam, bisa 10 hektar 1 hari. Kalau dulu 1 hektar 20 orang, artinya 20 hari kalau 1 orang yang bekerja. Kita menekan biaya, kemudian meningkatkan produksi. Ada losis 10,2%, itu bisa keambil. Kemudian bisa melakukan tanam cepat, istilah di Jawa tanam culik. Panen langsung tanam karena ada pompa tadi. Pompa langsung tanam. Nah, kemudian tanam, bahkan itu kita menggunakan autonomous. Ini tidak ada operator. Mimpi kita generasi muda bertani dari bawah pohon. Bila perlu dari rumahnya. Disetting sampai selesai penggilingan, bila perlu di meja baru ketemu. Tanam, panen, tanam sampai di meja sudah dipiring, pakai robot, udah siap makan. Itulah generasi milenial yang diinginkan. Kata kuncinya adalah beri ruang untuk untung, dan dia bertani secara terhormat menggunakan teknologi tinggi yang 10.000 hektar per provinsi. Mimpi kita sejajar dengan negara maju, Jepang, Brazil, Vietnam yang sekarang cukup maju. Ini sejajar dengan negara-negara maju, pertanian negara maju. Untuk klaster ini, karena pertanian Indonesia, petani kita latah. Kalau melihat kemajuan langsung dia lakukan. Ini mudah, petani sangat mudah. Petani nggak usah dipaksa, beri ruang untuk untung, dia berproduksi. Tapi yang parah di Republik kita, di negeri kita cintai, yang biasa mengamat adalah yang tidak paham. Di situ masalah besar juga salah satunya. Jadi terkadang memberikan statement, aku ketawa saja, urut dada. Jadi Menteri Pertanian ini harus minum pil tiap hari. 3 kali sehari aku minum pil sabar. Harga naik, konsumen marah. Itu 170 yang bukan petani. 150 lah, katakanlah, sekitar 120-150. Kalau harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha cemberut. Jadi Menteri Pertanian, saya katakan, siapkan jantungmu 2, serep 1. Jadi Pak Menteri, mimpi besar kita ke depan, ini solusi cepat tadi, yang pompa, kita membangun klaster, kemudian kita ekstensifikasi, ada potensi lahan kita 10 juta hektar lahan rawa, mineral, bukan gambut. Ini perlu saya perjelas. Lahan rawa kita mineral, bukan gambut, itu 10 juta hektar.
Kemudian Maroke ada 1 juta hektar, 3 juta kita garap Pak Menteri, Pak Enggar, 3 juta aja kita garap selama 3 tahun, 1 juta per tahun. Persoalan pangan tidak perlu lagi kita bahas. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia dan bisa memberikan bantuan pada negara saudara-saudara kita yang kelaparan. Itu pasti bisa. Yang penting kita kolaborasi. Yang penting kita sepakat bernegara bahwa kita harus raih. Ada yang mengatakan tidak mudah. Itu tidak, memang tidak mudah. Sukses itu tidak mudah. Yang mudah adalah bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan. Itu yang mudah. Yang susah adalah menembus cita-cita yang kita impikan. Dan pasti bisa. Kita kan sama-sama dulu Pak. Swasembada kan? 2017, 2019, 2020. Kita juga berdua. Kita ribut. Tapi swasembada. Dia adem. Tapi negara lain, maksudku, bukan di Indonesia, adem. Tapi impor. Aku dulu, kalau di sidang, apa namanya, di Ratas, hampir kita tidak pernah sepaham ya Pak. Benar. Tapi kalau selesai kita telepon-teleponan. Kenapa? Sama-sama anak bangsa ingin menjaga NKRI, menjaga Merah Putih. Beliau aku undang datang di pertanian. Aku diundang, aku datang. Ini pertama aku datangi. Kenapa? Aku menjaga persahabatan itu. Yang dikatakan bersahabat adalah saling mengoreksi di saat keliru. Dan itulah kesempurnaan. Jadi Pak, insya Allah inilah short term tadi, pompanisasi. Long term adalah kita bangun 3 juta hektar. Kita hitung, insya Allah semua teman-teman ada pengamat ini. Ada mengatakan tidak mudah. Iya, merdeka juga tidak mudah. Bambu runcing, nggak ada logikanya. Nggak ada logikanya tempur dengan bambu runcing kita menang. Kita sudah merdeka. Kalau kita saling mengeritik terus-terus, nggak apa-apa mengeritik, konstruktif. Bukan mengeritik tidak ada ujung. Bukan mengeritik karena ada kepentingan. Bukan mengeritik karena dia sama-sama importir. Ya kan berhenti impor kalau kita swasembada. Nah, ini nanti kita jaga bersama karena sekarang iklim tidak bersahabat di dunia. Iklim tidak baik-baik saja. Dan saya berani katakan bahwa inilah yang paling berat. Tahun ini yang paling berat, kondisi ini paling berat. Karena El Nino, dan El Nino itu unik. Kita tanam nih di Jawa Tengah, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu tanam, 2 minggu hujan, tanam tiba-tiba terhenti. Ribuan hektar ini mati seketika dan aku turun. Saksikan. Orang mengatakan ada hujan, tetapi itu terkadang tiba-tiba terhenti dan baru kami alami sekarang. Oh, El Nino. El Nino masih berlangsung sampai sekarang dan overlap dengan kekeringan. Sekarang nih Pak, kekeringan kemarin menurut BMKG itu bulan, aku terima suratnya bulan 5. Overlap dengan El Nino. Kemudian pupuknya dikurangi, kemudian anggarannya dikurangi. Artinya direncanakan. Tetapi alhamdulillah Bapak Presiden semua sudah disetujui, pompa disetujui, pupuk disetujui, tinggal kita kerja. Pak Enggar dan tanpa teman-teman semua, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa kerja sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman pengamat, butuh masukan. Kita saatnya menyatu. Karena yang kita jaga adalah merah putih. Kalau pangan bermasalah, negara ini bermasalah. Terima kasih.